hari ini komunis semakin sumringah karena mereka baru saja mendapatkan Kepres yang dikeluarkan tanggal 26 bulan Agustus tahun 2022 yang isinya mensyaratkan bahwa pemerintah harus minta maaf pada PKI. Yang kedua, pemerintah tidak boleh menyoal kalau Partai Komunis Palu Arit berkibar benderanya dan partainya dibuat kembali. Ini sebuah kecelakaan konstitusi yang dikeluarkan dalam 1-2 minggu belakangan ini. Lalu kenapa Bapak Presiden berani mengeluarkan surat ini? Lalu pertanyaan muncul, Bapak Presiden itu siapa sih? Siapa sih bapaknya dia? Siapa sih ibunya dia? Siapakah dia? Mengapa komunisme PKI tidak disadari dan tidak dipahami, bahkan tidak diantisipasi? Yang ketiga, mereka menggunakan teori indah untuk menutupi watak aslinya. Nanti kalau saya menang, orang pengangguran digaji. Nanti semua begitu, selama saya memimpin BBM tidak akan pernah naik. Ada nggak yang begitu tuh? Persis banget ini, persis banget. Di kantong saya ada 11.000 triliun. Wah, padahal utang negara 7.000. Kalau udah gitu kan udah selesai, kita nggak punya utang lagi. Jadi saya ulangi ya, menggunakan teori indah untuk menutupi watak asli komunisme. Selalu bicaranya manis. Jadi ada dari kelompok UI menyebutnya the king of lip service. Memang PKI ada, Ustadz. Di tangan saya ini adalah ADART hasil Kongres PKI yang ke-10. Penyelenggaraannya tanggal 15 sampai 17 Agustus tahun 2010 di sebuah desa di Magelang, Jawa Tengah. Data yang saya punya terakhir Kongres PKI yang ke-11 itu di Banyumas, Jawa Tengah. Jadi catat baik-baik, kita berada di daerah basis PKI. Jawa Tengah, Jawa Timur itu basis PKI-nya. Untuk di Jawa Tengah ini yang dikenal adalah Klaten, Boyolali, Solo, Solo Raya secara umum, Tegal, Pekalongan, Brebes. Hampir semua daerah itu daerah-daerah PKI. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak yang berminat, Ustadz Alfian akan meneruskan penyampaian. Bagi kalian yang mungkin kurang bisa menyerap permintaannya, mohon dibantu tidak mengeluarkan kata-kata yang mengganggu proses penyampaian. Kenapa gerakan komunisme PKI, PKC, PKUS tidak disadari dan tidak dipahami, bahkan tidak diantisipasi? Karena pendidikan modern seluruh dunia sengaja mengabaikan sejarah kelam dan kejam komunisme. Kita langsung saja masuk ke bagaimana kebangunan Partai Komunis Cina. Partai Komunis Cina itu dibentuk pada tahun 1921, lebih telat setahun dari Indonesia. Di Indonesia namanya Partai Komunis Indonesia PKI, dibentuk tanggal 23 bulan Mei tahun 1920. Nah, kalau nanti kita akan berdiskusi dan saya pikir saya harus mengatur waktu sehingga maksimal jam 9:30 saya harus menyudahi pertemuan ini. Nah, yang jelas buat semua yang hadir, poin pertama sudah kita buka, bahwa buku-buku tidak mengkhabarkan betapa sadisnya pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang berpaham komunisme. Nah, supaya kita masuk, mari kita ikuti apa yang pernah dilakukan oleh para ulama kita masa lalu. Pada tahun 1957, ya, saya mengabadikan dalam buku yang saya tulis, ada pertemuan para ulama di Palembang. Pertemuan para ulama di Palembang pada tahun 1957, tepatnya tanggal 8 sampai 11 bulan September tahun 1957, yang dihadiri oleh sekitar 907 ulama-ulama dari Aceh sampai Ternate, ulama-ulama dari Aceh sampai Ambon, ulama-ulama dari Aceh sampai seluruh Nusantara. Maka dihasilkanlah keputusan yang berhubungan dengan pandangan komunisme. Mari para jamaah, anak-anak dan para pemuda-pemudi dan yang berminat, mari kita dengarkan
keputusan Kongres Alim Ulama di seluruh Indonesia di Palembang tanggal 8 sampai 11 September 1957. Setelah mendengar dan membahas secara mendalam ideologi ajaran komunis, mengambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Ideologi ajaran komunisme dalam lapangan falsafah berisi ateisme, anti Tuhan dan anti agama. Ya. Jadi ada orang yang marah atau orang yang menghina, orang yang menganggap tidak ada kehidupan setelah kematian. Ya, ada seorang nenek-nenek tua yang umurnya hampir 80 tahun, dia mengatakan bahwa jangan percaya dengan hari akhirat. Kira-kira itu kalau orang Islam batal tidak rukun imannya? Kafir tidak? Iya. Jadi ada orang yang mengatakan tidak percaya dengan hari akhirat, kan karena dalam banyak keterangan amantu billah wal yaumul akhir. Apakah dalam hadis-hadis Nabi atau statement-statement Rasulullah di banyak kesempatan sering begitu. Ibu-ibu, bapak-bapak, karena ini bagian yang sering tidak terpahamkan dengan baik, bagi yang berminat saya teruskan dulu. Karena nanti kita akan seru kalau mulai ada pertanyaan, nanti kita mulai membuka kisah-kisah kekejaman gerakan komunis. Dan yang perlu kita perhatikan hari ini komunis semakin sumringah. Karena mereka baru saja mendapatkan Kepres yang dikeluarkan tanggal 26 bulan Agustus tahun 2022 yang isinya mensyaratkan bahwa pemerintah harus minta maaf pada PKI. Yang isinya mensiratkan, tolong perhatikan kalimat saya ya, bukan mensuratkan. Paham kalimat saya? Kalau mensiratkan berarti tertulis atau tidak maksud di situ di sini. Tidak. Tapi kalau kita baca seluruhnya, ini mensiratkan dan mensyaratkan pemerintah harus minta maaf pada PKI. Yang kedua, pemerintah tidak boleh menyoal kalau Partai Komunis Palu Arit berkibar benderanya dan partainya dibuat kembali. Ini sebuah kecelakaan konstitusi yang dikeluarkan dalam 1-2 minggu belakangan ini. Lalu kenapa Bapak Presiden berani mengeluarkan surat ini? Lalu pertanyaan muncul, Bapak Presiden itu siapa sih? Siapa sih bapaknya dia? Siapa sih ibunya dia? Siapakah dia? Tergantung pertanyaan nanti. Kalau nggak ada yang nanya, ya nggak dibahas, ya kan? Berarti kan udah tahu semua. 2. Ideologi ajaran komunisme dalam lapangan politik adalah anti musyawarah. Ya, saya katakan dengan terbuka, kalau kata-kata demokrasi ini agak resisten, dan saya sebagai aktivis politik praktis, sesungguhnya mereka tidak pernah musyawarah. Misalnya, menentukan hari Pancasila 1 Juni. Setiap tahun itu ditetapkannya kapan? Tidak ada pembahasan. Tidak dibahas di DPR RI, tidak dibahas dalam RDPU di DPR, tidak pernah ada pembicaraan dengan pihak-pihak terkait. Ini adalah aksi sepihak memutuskan sesuatu tanpa dimusyawarahkan. Itu adalah cara-cara PKI masa lalu. Atau masyarakat dibagi traktor, ya, dulu tahun 2014, ya, ketika Pilpres selesai, warga Ngawi, warga Blitar, dan para petani-petani di Jawa Tengah, Jawa Timur itu diberikan traktor-traktor gratis. Tahu traktor? Untuk membajak sawah, ya, traktor untuk sawah dibagikan gratis kepada para petani, kepada para pembajak sawah. Tapi pas Bapak Presidennya sudah pergi, traktornya diambil lagi dan dibawa pulang oleh panitia. Bagus ya? Bagus. Itulah Indonesia. Yang ketiga, ideologi dan ajaran komunisme dalam lapangan sosial menganjurkan pertentangan kelas dan perjuangan kelas. Nanti semua yang akan mendalam ini akan Ustadz Alfian jawab sesuai dengan pertanyaan. Memutuskan ideologi ajaran komunisme adalah kufur hukumnya dan haram bagi umat Islam untuk menganutnya. Jadi penganut
faham komunisme oleh para ulama yang pernah berkumpul pada tanggal 8